Kau pernah mendengar tentang tempat yang memiliki cerita? Tempat yang sepi, gelap, dan menyimpan rahasia mengerikan. Di pojok gang itu berdiri sebuah warung reot. Bukan hanya warung biasa. Warga menamainya warung pojok gang. Mereka bilang, di sana arwah penasaran bergentayangan, menunggu, membuntuti, dan mencari mangsa baru. Malam ini aku akan membawamu ke sana. Bersiaplah, karena pintu neraka akan terbuka. Suara jangkrik malam selalu menjadi melodi pengantar tidur bagi warga kampung Langse. Namun, bagi kami para pemuda yang gemar begadang, suara itu adalah irama pengiring obrolan tak berujung. Malam itu, obrolan kami jatuh pada topik yang selalu membuat bulu kuduk berdiri, warung pojok gang. Namanya saja sudah membuat aura seram. Warung itu sebuah bangunan reot dengan atap seng berkarat, berdiri di tikungan tajam gang buntu. Sejak puluhan tahun lalu, warung itu selalu kosong. Tapi, legenda di baliknya yang membuat tempat itu tak pernah luput dari cerita. Menurut cerita turun-temurun, warung itu dulunya milik Mbah Kerto, seorang kakek tua yang dikenal pendiam dan tak banyak bergaul. Namun, yang membuat kisahnya tragis adalah kepergiannya yang misterius. Mbah Kerto ditemukan tewas di dalam warungnya dengan kondisi yang janggal. Tubuhnya kaku dan wajahnya membiru, seolah-olah dicekik. Polisi sempat turun tangan, tapi tidak ada tanda-tanda perampokan atau kekerasan. Sejak saat itu, warung itu ditutup dan dibiarkan terbengkalai. Beberapa orang yang nekat mencoba membuka warung itu selalu berakhir dengan nasib sial. Ada yang mendadak sakit, ada yang bangkrut, bahkan ada yang meninggal secara tragis. Reno, salah satu teman kami yang paling nekat, mengusulkan sebuah ide gila. Gimana kalau kita coba buka warung itu lagi? Siapa tahu kita bisa mengungkap misteri di baliknya, katanya dengan nada menantang. Aku, Arya, dan dua teman lainnya, Bima dan Danu, awalnya menolak. Namun, Reno terus meyakinkan kami. Kita cuma coba bersih-bersih dan pasang lampu. Kalau ada yang aneh, kita langsung cabut. Akhirnya, kami setuju. Tentu saja, keputusan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah kami bayangkan. Malam Jumat Kliwon, kami membawa peralatan seadanya. Sapu, lampu senter, dan beberapa lilin. Suasana malam itu begitu mencekam. Angin berdesir dingin, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Saat kami mendekati warung, bau apek dan anyir langsung menusuk hidung. Pintu warung yang sudah lapuk kami dorong perlahan. Bunyi engsel yang berdecit nyaring memecah keheningan malam. Di dalam, debu tebal menyelimuti semua perabotan. Jaring laba-laba raksasa memenuhi setiap sudut, seolah-olah ada penghuni tak kasat mata yang menjaganya. Saat kami mulai membersihkan, tiba-tiba senterku mati. Ruangan seketika gelap gulita. Hanya cahaya remang-remang dari lilin yang dibawa Danu yang menerangi. Di tengah kegelapan, terdengar suara bisikan dari sudut ruangan. Bisikan itu terdengar seperti geraman. "Pergi, kalian tak seharusnya di sini." Reno yang berada di dekat pintu berteriak kaget. "Ada yang pegang pundakku," katanya dengan suara bergetar. Bulu kuduk kami semua merinding. Kami memutuskan untuk keluar dan menunda pembersihan. Ini bukan lagi sekadar cerita hantu, ini nyata. Kami merasakan kehadiran tak kasat mata itu. Esok paginya kami berkumpul kembali. Reno menunjukkan bekas cakaran merah di lehernya. Bekas itu tidak dalam, tapi cukup untuk membuat kami percaya bahwa yang semalam itu bukan sekadar halusinasi. Bima, yang dikenal paling rasional, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu cuma kebetulan. Senterku juga sering mati kalau baterainya lemah. Namun,
Kami semua tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Kami sudah melanggar sebuah tabu. Kami telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Kisah Mbah Kerto dan misteri warung pojok gang kini bukan lagi sekadar dongeng. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kami hadapi. Setelah kejadian malam itu, kami memutuskan untuk menghentikan sementara rencana kami. Namun, penyesalan datang terlambat. Sejak saat itu, hidup kami tak lagi sama. Teror demi teror mulai menghampiri. Awalnya, hanya hal-hal kecil. Lampu di rumahku sering berkedip dan mati sendiri. Danu sering mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Tapi, saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Bima, yang awalnya skeptis, mulai sering melihat bayangan hitam melintas di pojok matanya. Namun, yang paling parah adalah Reno. Ia mulai sering melamun dan tampak gelisah. Wajahnya pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin tebal. Aku melihatnya, kata Reno, suatu sore saat kami berkumpul di warung kopi. Suaranya serak dan bergetar. Dia, di warung itu, dia melihatku. Kami menatapnya bingung. Siapa? Tanyaku. Dia, Pocong? Jawab Reno pelan. Kami semua terdiam. Pocong, hantu yang menjadi legenda di balik warung itu. Konon, Pocong itu adalah arwah Mbah Kerto yang penasaran. Pocong itu sering terlihat melompat-lompat di sekitar warung, mencari seseorang yang berani mengusik ketenangannya. Reno menceritakan, saat ia sedang lewat di depan warung, ia melihat sosok pocong yang sedang berdiri di ambang pintu. Sosok itu tidak melompat, melainkan berdiri tegak dengan tatapan kosong, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Ketakutan kami semakin menjadi. Namun, kami tidak bisa lari. Teror itu kini datang langsung ke rumah kami. Malam itu, aku terbangun karena bau kembang melati yang sangat menyengat. Bau itu begitu pekat, seolah-olah ada tumpukan bunga di dalam kamarku. Aku membuka mata, dan di sudut ruangan, di balik lemari, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah kain kafan putih terikat di kepala dan kakinya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di kegelapan. Aku tidak berani berteriak. Aku hanya bisa menutup mata dan berdoa. Saat aku membuka mata kembali, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya bau kembang melati yang semakin kuat. Esok harinya, kami berkumpul lagi. Kami semua mengalami hal yang sama. Danu melihat pocong itu di halaman rumahnya. Bima melihatnya di jendela kamarnya. Pocong itu seolah-olah mengepung kami. Kami merasa seperti sedang diburu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Reno, yang paling menderita, kini mulai sering pingsan. Setiap kali ia pingsan, ia selalu meracau. Kembalikan, kembalikan. Kami tidak mengerti apa yang ia maksud. Kami memutuskan untuk mencari bantuan. Kami mendatangi Pak Kiai, seorang tokoh agama yang dikenal bijaksana di kampung kami. Kami menceritakan semua yang kami alami. Pak Kiai mendengarkan dengan seksama. Setelah kami selesai bercerita, ia hanya menghela napas panjang. Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Warung itu bukan sekadar warung, itu adalah pintu, dan kalian telah membukanya. Pak Kiai menjelaskan bahwa pocong itu bukanlah arwah Mbah Kerto. Pocong itu adalah penjaga sebuah rahasia gelap, rahasia yang tersembunyi di balik kematian Mbah Kerto. Kami harus mengembalikan sesuatu yang hilang, sesuatu yang dicari oleh pocong itu, dan kami harus segera melakukannya sebelum teror itu merenggut nyawa kami satu persatu. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Kiai, kami merasa seperti tersambar petir di siang bolong. Pocong itu bukanlah arwah Mbah Kerto, melainkan penjaga. Tapi, penjaga apa? Dan apa yang harus kami kembalikan?
Pak Kiai tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya menyarankan kami untuk mencari petunjuk di sekitar warung. Petunjuk yang akan membawa kami pada rahasia tergelap di balik kematian Mbah Kerto. Kami kembali ke warung itu, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi rasa penasaran, melainkan ketakutan dan rasa tanggung jawab. Kami membersihkan warung itu sekali lagi. Kali ini kami lebih teliti. Kami menyisir setiap sudut, setiap celah, setiap tumpukan debu. Bima, yang dikenal paling teliti, menemukan sebuah papan kayu yang terlepas dari dinding. Di balik papan itu ada sebuah lubang kecil. Di dalamnya tersembunyi sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang. Kotak itu tidak terkunci. Kami membukanya dan di dalamnya kami menemukan sebuah foto usang. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang cantik sedang tersenyum bahagia. Di balik foto itu ada tulisan, "Untuk kekasihku, Kerto, jangan pernah lupakan aku." Kami tidak mengenal wanita itu, tapi kami tahu ini adalah petunjuk penting. Di dalam kotak itu, kami juga menemukan sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk hati. Kalung itu tampak sudah sangat tua, tapi masih terlihat indah. Kami memutuskan untuk membawa kalung itu dan menunjukkannya kepada Pak Kiai. Namun, saat kami sampai di rumah Pak Kiai, ia sedang tidak ada. Kami memutuskan untuk menunggu. Di saat kami menunggu, Danu tiba-tiba merasakan sensasi aneh. Kalung ini rasanya aneh, dingin dan berat, katanya. Kami melihat kalung itu dan kami semua merasakan hal yang sama. Kalung itu terasa dingin, seolah-olah memancarkan energi aneh. Malam itu, kami memutuskan untuk menginap di rumahku. Kami tidak berani pulang ke rumah masing-masing. Teror yang kami alami telah membuat kami paranoid. Namun, malam itu, teror itu datang lagi. Kali ini lebih menyeramkan. Pocong itu tidak lagi hanya muncul dan menghilang. Ia mulai berinteraksi dengan kami. Aku terbangun karena suara bisikan yang sangat dekat. "Kembalikan, kembalikan." Suara itu berasal dari ujung tempat tidurku. Aku membuka mata dan di sana, pocong itu berdiri, membungkuk ke arahku. Ia tidak melompat. Ia hanya menatapku dengan mata kosong, seolah-olah ia sedang menunggu. Ia mengulurkan tangannya, mengisyaratkan aku untuk mengembalikan sesuatu. Aku menoleh ke arah kotak kayu di samping tempat tidur. Kalung perak itu tidak ada. Kami semua panik. Bagaimana bisa kalung itu hilang? Kami yakin kami meletakkannya di sana. Tiba-tiba Danu berteriak, "Kalungku! Kalungku yang di leherku hilang." Kami semua melihat ke arah Danu. Kalungnya yang ia pakai sejak sore sudah tidak ada. Kami semua merasa seperti sedang dipermainkan. Pocong itu mengambil kalung kami. Tapi kenapa? Keesokan paginya, kami kembali ke rumah Pak Kiai. Kami menceritakan semua yang terjadi. Pak Kiai mendengarkan dengan saksama. Ia hanya menggelengkan kepala. Kalung itu adalah kalung wanita yang kalian lihat di foto. Kalung itu adalah jimat. Jimat yang digunakan untuk mengikat arwah seseorang. Wanita itu, ia bukan kekasih Mbah Kerto. Ia adalah seorang dukun yang dipekerjakan untuk mengikat arwah. Dan Mbah Kerto, ia adalah korban. Kami terkejut. Korban? Korban apa? Tanyaku. Kalian harus mencari jawaban di balik tanah, jawab Pak Kiai. Kalian harus menggali lebih dalam. Kami kembali ke warung itu, kali ini dengan perasaan yang lebih berat. Penjelasan Pak Kiai semakin memperdalam misteri. Siapa wanita itu? Apa hubungannya dengan Mbah Kerto? Dan apa yang tersembunyi di balik tanah? Kami memutuskan untuk menggali di sekitar warung. Kami membawa cangkul dan sekop dan mulai menggali di bawah pohon beringin tua yang berdiri kokoh di samping warung. Pohon itu adalah saksi bisu dari semua kejadian di warung itu. Dahan-dahannya
yang menjuntai seolah-olah sedang mengawasi kami. Kami menggali selama berjam-jam. Tanpa hasil, kami mulai putus asa. Tiba-tiba, cangkul Reno membentur sesuatu yang keras. Kami semua langsung berkumpul. Kami menggali lebih dalam dan kami menemukan sebuah kotak kayu yang terkubur. Kotak itu berbeda dari kotak yang kami temukan sebelumnya. Kotak ini lebih besar dan terkunci. Kami mencoba membukanya, tapi tidak bisa. Kami memutuskan untuk membawanya pulang. Di rumahku, kami mencoba membuka kotak itu. Kami mencoba semua cara, tapi tidak berhasil. Kotak itu seolah-olah dilindungi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, senterku yang mati menyala kembali. Di sudut ruangan, pocong itu kembali muncul. Ia tidak lagi menakut-nakuti kami. Ia hanya berdiri, menatap kami dengan mata kosong. Lalu, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kotak. Kami mengerti. Kami harus menemukan cara untuk membuka kotak itu. Kami kembali ke rumah Pak Kiai. Kami menceritakan semua yang kami temukan. Pak Kiai melihat kotak itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ini adalah kotak milik Mbah Kerto. Kotak ini berisi rahasia terbesarnya. Pak Kiai menjelaskan bahwa Mbah Kerto dulunya adalah seorang penjaga makam kuno di luar kampung. Di makam itu, ia menemukan sebuah benda berharga, sebuah permata merah yang sangat langka. Permata itu memiliki kekuatan magis, bisa mengabulkan permintaan. Namun, permata itu juga membawa kutukan. Mbah Kerto mencuri permata itu dan ia membawanya ke warungnya. Namun, ia tidak tahu bahwa permata itu adalah milik seorang dukun sakti. Dukun itu, yang ternyata adalah wanita di foto, mengejar Mbah Kerto. Ia ingin mengambil kembali permata itu. Saat Mbah Kerto menolak, dukun itu membunuhnya. Lalu, untuk memastikan arwah Mbah Kerto tidak bisa kembali, ia mengikat arwahnya dengan kalung perak yang kami temukan sebelumnya. Kalung itu adalah kunci untuk membuka kotak itu. Pak Kiai menjelaskan bahwa kalung itu tidak hilang. Kalung itu ada pada pocong itu. Pocong itu adalah penjaga permata itu. Ia mencari seseorang yang bisa membuka kotak itu, seseorang yang bisa mengembalikan permata itu ke tempat asalnya. Kami harus mengambil kembali kalung itu dari pocong itu dan menggunakan kalung itu untuk membuka kotak. Kami harus mengembalikan permata itu. Kalau tidak, pocong itu tidak akan pernah berhenti meneror kami. Kami kembali ke warung itu, kali ini dengan perasaan yang campur aduk. Takut, cemas, tapi juga penuh tekad. Kami harus mengambil kembali kalung itu. Kami harus mengembalikan permata itu. Kami harus mengakhiri teror ini. Kami memutuskan untuk datang pada malam Jumat Kliwon, malam yang sama saat kami pertama kali menginjakkan kaki di warung itu. Malam itu, suasana lebih mencekam dari sebelumnya. Angin berdesir lebih kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam warung. Kami menunggu di luar. Tiba-tiba, pocong itu muncul di ambang pintu. Ia tidak lagi menakut-nakuti kami. Ia hanya berdiri, menatap kami dengan mata kosong. Di lehernya, kami melihat kalung perak itu bersinar. Kalung itu tidak lagi terlihat kusam. Kalung itu memancarkan aura yang kuat. Aku, sebagai yang paling berani, memberanikan diri untuk mendekatinya. "Kami tahu apa yang kau inginkan," kataku dengan suara bergetar. "Kami akan mengembalikan permata itu. Tapi, kami butuh kalung itu." Pocong itu tidak bergerak. Ia hanya menatapku. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kotak yang kami letakkan di dekat pintu. Lalu, ia menunjuk ke arah kalung di lehernya. Kami mengerti. Ia ingin kami mengambil kalung itu. Reno memberanikan diri untuk mendekati pocong itu. Dengan tangan gemetar, ia mencoba meraih kalung itu. Pocong itu tidak melawan. Namun, saat tangan Reno menyentuh kalung itu,
sebuah energi kuat terpancar. Reno berteriak kesakitan dan tangannya membiru. Kami semua panik. Ternyata kalung itu tidak bisa diambil begitu saja. Kalung itu adalah bagian dari pocong itu. Kami kembali ke rumah Pak Kiai. Kami menceritakan semua yang terjadi. Pak Kiai menggelengkan kepala. Kalung itu tidak bisa diambil begitu saja. Kalung itu sudah menyatu dengan arwahnya. Kalian harus melakukan ritual pelepasan. Ritual yang akan membebaskan arwahnya dari ikatan kalung itu. Pak Kiai menjelaskan bahwa kami harus menggunakan kalung itu untuk membuka kotak dan mengembalikan permata itu ke makam kuno tempat Mbah Kerto menemukannya. Setelah permata itu dikembalikan, kutukan itu akan berakhir dan arwah Mbah Kerto akan bebas. Kami kembali ke warung itu, kali ini dengan Pak Kiai. Kami membawa lilin, kembang 7 rupa, dan dupa. Pak Kiai memulai ritual. Ia membaca mantra-mantra kuno dan kami semua berdoa. Asap dupa memenuhi ruangan dan bau kembang melati yang menyengat kembali tercium. Tiba-tiba pocong itu muncul lagi. Kali ini ia terlihat berbeda. Wajahnya tidak lagi pucat. Ia terlihat lebih damai. Ia berdiri di depan kami dan ia menunjuk ke arah kotak. Pak Kiai menunjukku. "Buka kotak itu," katanya. Aku mengambil kalung itu yang kini sudah lepas dari leher pocong itu. Aku menempelkannya ke kotak. Tiba-tiba kotak itu bergetar hebat dan perlahan-lahan ia terbuka. Di dalamnya ada sebuah permata merah yang bersinar. Permata itu begitu indah, tapi juga memancarkan aura yang menakutkan. Kami mengambil permata itu dari dalam kotak. Saat kami memegangnya, permata itu terasa panas, seolah-olah ada energi yang terperangkap di dalamnya. Kami segera membungkusnya dengan kain putih dan bergegas menuju makam kuno yang disebutkan Pak Kiai. Makam itu terletak di luar kampung, di tengah hutan yang rimbun dan sunyi. Pohon-pohon tua yang tinggi menjulang, seolah-olah sedang menjaga makam itu dari dunia luar. Saat kami sampai, makam itu terlihat angker. Nisan-nisan yang sudah tua dan lapuk berdiri berjejeran. Di tengah makam ada sebuah gundukan tanah yang lebih besar dari yang lain. Pak Kiai menunjuk ke arah gundukan itu. Itu adalah makam sang dukun. Makam itu adalah tempat di mana permata itu seharusnya berada. Kami mulai menggali di dekat makam itu. Setelah beberapa saat, kami menemukan sebuah lubang kecil di dalam tanah. Pak Kiai meminta kami untuk meletakkan permata itu di sana. Saat permata itu diletakkan, sebuah energi kuat terpancar. Tanah di sekitar makam itu bergetar dan terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Tiba-tiba, dari dalam lubang itu muncul sebuah cahaya merah. Cahaya itu begitu terang, seolah-olah sedang menyedot semua kegelapan. Pocong itu muncul lagi. Kali ini, ia tidak lagi memakai kain kafan. Ia terlihat seperti arwah yang damai. Ia tersenyum kepada kami dan ia melambaikan tangannya. Lalu, ia perlahan-lahan menghilang menjadi butiran-butiran cahaya yang terbang ke angkasa. Kami semua terdiam. Kami berhasil mengembalikan permata itu dan kami berhasil membebaskan arwah Mbah Kerto. Kami kembali ke warung itu. Warung itu tidak lagi terasa angker. Bau apek dan anyir sudah hilang, digantikan oleh aroma tanah basah dan daun kering. Kami membersihkan warung itu dan kami memasang lampu. Kami memutuskan untuk membuka warung itu kembali, kali ini sebagai tempat yang damai dan ramah. Kami tidak akan pernah melupakan kejadian ini. Kisah ini akan selalu menjadi pengingat bagi kami bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa karma itu ada dan bahwa setiap perbuatan, baik maupun buruk, akan selalu ada konsekuensinya. Misteri warung pojok gang kini berakhir. Namun,
Kisahnya akan selalu hidup. Kisah tentang sebuah permata berharga, seorang dukun sakti, seorang penjaga yang setia, dan sekelompok pemuda yang berani menghadapi ketakutan mereka. Kisah ini adalah sebuah pengingat bahwa di balik setiap sudut gang yang gelap, selalu ada cerita yang menunggu untuk diungkap. Dan di balik setiap cerita, selalu ada pelajaran yang menunggu untuk dipelajari. Dan begitulah kisah warung pojok gang berakhir. Kami berhasil membebaskan arwah Mbah Kerto, namun bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali kami melewati pojok gang itu, kami selalu menoleh, seolah masih ada yang mengawasi. Karena kami tahu, misteri tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali. Mungkin di pojok gang lainnya, ada cerita serupa yang menunggu untuk diceritakan. Dan mungkin kamu yang mendengarkan ini adalah orang berikutnya yang akan membukanya.